Terus ada meriam, ada istana juga. Kita lihat. Hancurnya semua bangunannya. Ya. Kebayang ya, ini dulu betapa megahnya dulu nih tempatnya. Cuma sayang nggak ada papan petunjuk, terus kedua juga nggak berusaha menarik para wisatawan mancanegara mestinya. Yang saya bilang tadi cerita, saya pernah ke beberapa negara Asia, bahkan ke Eropa, itu tempat-tempat begini tuh jadi luar biasa. Kalau di Italia ada Menara Pisa, Menara Miring, ini sama nih kayak gini juga. Peninggalan-peninggalan sejarah. Oke traveler, kita dari Keraton Surosoan akan bergeser ke Keraton Kaibon. Jaraknya hanya sekitar 500 meter dari sini. Ini sebelah kiri kita Keraton Surosoan. Suasana cukup ramai sekali. Itu ada papan petunjuk di atas. Nah, itu ada museum situs purbakala, benteng Spiwits. Di sebelah kiri ya, tuh. Itu bangunannya baru jadi itu. Tapi kita nggak kesana, next time aja kalau banyak permintaan. Kita nggak kesana. Nah, kita sedang menuju ke Keraton Kaibon. Oke traveler, kita sudah berada di pintu keluar nih. Kalau belok kiri ke Pelabuhan Karangantu atau ke wisata Pantai Gope, belok kanan ini bisa jalan menuju ke Kota Serang. Jadi kita ambil jalan kanan. Nah, ini ada jembatan ya, jembatan Pelangi. Namanya warna-warni sih, saya sebut Pelangi aja. Nah, ini menuju ke Kota Serang ya. Di sini banyak jual seafood tuh, travel tuh, kerang tuh. Gampang dari jembatan. Ini airnya ke Banten Girang ini, saya pernah bikin video review. Oke, kita akan belok kanan karena tempatnya itu. Ya, ini tempatnya traveler. Nah, ini belok kanan ya. Ini tempatnya. Nah, ini tempatnya traveler. Kita akan ke sini. Kita akan ke situ ya. Dekat sekali. Sebelah sana itu Banten, Surosoan. Keraton Surosoan, di sebelah kiri Keraton Kaibon. Kita akan review di sini traveler. Ada apa? Saya udah pernah juga sekali review dulu. Agak lupa saya, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Nanti parkirnya sebelah kiri. Nah itu yang ada mobil hitam, kita akan parkir masuk. Masuk Kang Iwang. Oke, sip. Airnya sedang surut. Ini parkirannya ya. Kita lihat dulu airnya surut. Surut airnya nih. Bentar. Ini settingan kamera yang salah nih, teman-teman. Sebentar ya. Itu surutnya harusnya kalau musim normal ini ada air yang penuh. Oke lah, kita virtual tour lah. Jalan-jalan dulu gitu. Nih parkirnya nih. Kita lihat dulu jam 4.40 waktu Indonesia bagian barat. Nah, kita jalan-jalan dulu ya, kanan kiri. Kita ke kiri dulu aja deh. Ini cukup sunyi di sini nih. Kita akan lihat nih suasana virtual tournya. Nah, ini bangunannya ya, tuh.
Lu lihat ini, nanti kita masuk dari sebelah sini deh. Ini pintu masuknya nih. Nah, ini situs istana kuno yang berada di Kerajaan Banten nih peninggalannya nih. Nah, ini Keraton Kaibon. Kaibon tuh artinya keibuan dalam bahasa Banten. Kita lihat tuh ini. Dan ini adalah sebetulnya ini rumah tempat tinggal dari Ratu Aisyah yang dibikin oleh anaknya Sultan Safiuddin. Safiuddin itu jadi sultan yang ke-21. Ini dibangun sekitar tahun 1883 atau sekitar 200 tahun yang lalu. Ini rumah ya sebetulnya. Rumah dan ada masjidnya. Nah, kita lihat nih view-nya. Tuh, cukup tenang. Ya, nanti kita ke sana, kita keliling dulu deh. Kita jalan-jalan. Jadi kenapa nih hancur nih kalau kita lihat. Jadi tahun 1887 kalau nggak salah ini dihancurin sama Belanda. Karena waktu itu Sultan Safiuddinnya menolak meneruskan pembangunan jalan dari Panarukan Cirebon ke Anyer, nggak mau nih. Nah, si Belanda itu saya baca sejarahnya, dia mengirim utusan untuk bilang tuh ke Sultan bahwa ini ikutin pembangunan, tapi nggak mau. Malah si utusannya itu dipancung sama si Sultan karena sudah menjajah, maksa lagi. Itu akhirnya marah lah si Belanda, dihancurin kerajaan Serosowan, dihancurin. Berikut ini rumah-rumahnya si ibunya ini, Ratu Aisyah. Nah, ini dulu ada rumah dan masjidnya nih. Saya udah kebayang betapa megah dan bagusnya di masa itu ya. Sekitar 200 tahun yang lalu. Kita lihat ya, megah. Dulu belum seramai ini, dan tahun 200 tahun yang lalu sekitar 1800-an, Banten ini sebagai salah satu kota yang maju di masa itu. Ntar kita ngintip nih biar tahu. Nah, itu. Kita lihat nih betapa megahnya ya rumah seorang ibu raja di masa itu. Kerajaan Islam. Kembali lagi sambil bercerita sejarah nih. Jadi sekitar 200 tahun yang lalu, tahun 1800-an. Jadi di daerah ini itu daerah pelabuhan. Keraton Serosowan itu ada pelabuhan Karangantu. Saya pernah review namanya wisata Pantai Gope, Anda silakan cari di situ. Dulu itu tempat itu adalah pelabuhan yang paling maju yang dibangun oleh kerajaan Serosowan pada masa itu. Jadi di sini istana ibunya, di sebelah kiri kita sekitar 500 meter itu Keraton Serosowan. Kita lihat ya, sengaja saya kelilingin aja nih. Dan ini sering ada orang foto-foto prawedding atau bikin film dokumenter atau foto-foto apapun ya, di sini bagus. Ini sebelah kiri kita tadi jalan raya tuh. Tuh, ini bisa lihat sunset dari sini tuh. Keren tuh. Bentar ya. Maaf Neng, saya mau lihat ini dulu. Nah, ini tulisan Keraton Kaibonnya nih. Nggak kebaca kali ya. Intinya ada penjelasan nih dari kata keibuan. Nah, ini tuh lihat tuh. Banyak yang foto-foto. Tapi nggak apa-apa, kita injek ini aja ya biar singkat jalannya. Ini cuman sayangnya ini masukan buat pengelola. Kalau menurut saya ditaruh plang petunjuk. Misalnya ini kamarnya, misalnya nih ini kamar itu dapur misalnya gitu. Jadi biar para pengunjung tuh tahu apa kamar ruang tamu atau apapun, harusnya ada pelang petunjuk. Jadi bisa tahu nih para pengunjung. Karena ini sejarah yang bagus sekali nih menurut saya nih. Nah itu. Nah, nggak tahu ini tempat apa nih, karena nggak ada penjelasan kan.
Ini juga bekas bangunan apa saya nggak tahu nih. Nah ini juga bekas bangunan apa kita nggak tahu. Tapi ini kalau kita lihat ke dalam ini seperti kolam ya. Tuh lihat tuh desainnya tuh. Ini menurut saya sejarah yang luar biasa ini. Cuma sayang nggak ada papan petunjuk. Terus kedua juga nggak berusaha menarik para wisatawan mancanegara mestinya. Yang saya bilang tadi cerita, saya pernah ke beberapa negara Asia, bahkan ke Eropa, itu tempat-tempat begini tuh jadi luar biasa. Kalau di Italia ada Menara Pisa, Menara Milring, ini sama nih kayak gini juga. Peninggalan-peninggalan sejarah. Terus kalau di Cina, di Beijing, saya pernah ke, saya lupa namanya itu, paling terkenal itu. Ya intinya peninggalan sejarah juga. Tuh, asik tempatnya ya. Kita virtual tuh supaya Anda merasakan nih, seperti sedang wisata bersama saya nih. Tuh banyak yang foto-foto. Ya Neng. Tuh bekas hancurnya di Meriam ya, hancur tuh nggak karu-karuan lihat. Hajar. Pada masa itu kita memang kalah persenjataan. Belanda waktu itu sudah maju, VOC sedang maju-majunya, sedang jaya-jayanya pada masa itu. Dan kita waktu itu senjatanya belum mampu untuk bikin, makanya dihajar sama senjata-senjata canggih. Ya kalau zaman sekarang mungkin seperti bom nuklir lah. Ini banyak buat foto-foto nih. Tuh lihat hancurnya tuh. Ya, adem dan tenang. Ini ditutup jam 5 sore nih, jadi sebentar lagi mungkin ada pengumuman ya. Ini akan ditutup, bukanya dari jam 7 pagi setahu saya sampai jam 5 sore. Tuh lihat bangunannya, bekas bangunan hancurnya ya, di bom di Meriam. Makanya negara yang maju menurut saya itu kalau menguasai teknologi, kalau teknologi kita kuasai, kita maju. Oke, sekarang kita masuk ke area taman. Jadi taman ini udah ada nih di masa itu ya. Jadi rumah, ada tamannya, udah kebayang deh. Ya ini tamannya nggak dirubah-rubah nih, nggak dipugar memang pemerintah Pemprov Banten. Kita balik lagi sedikit. Ya ini rumah, terus tamannya, bayangin tuh ya. Rumah yang megah dan tamannya di masa itu. Coba kita akan ke belakang. Istana lah, istana dari ibu seorang raja. Masih ada ya. Jadi kalau kita kesini, seakan-akan kita kembali ke 200 tahun yang lalu. Oh ini ada kuburan nih travel. Assalamualaikum ya ahli kubur. Saya nggak tahu ini kuburan siapa, karena nggak ada tulisannya juga. Nah ini sebetulnya semuanya nih bikinan nih. Ini air bikinan semua nih traveler. Ini air semua bikinan di masa itu. Karena saya pernah baca sejarahnya, semua dikelilingi sama air. Jadi seakan-akan rumahnya ini berdiri di atas air. Masa itu ya, jadi kebayang tuh keren. Terus airnya tembus ke sungai yang tadi itu. Nah sungai itu kalau kita tarik garis lurus ke kota Serang, itu tembus ke Banten Girang. Saya pernah review asal mula kerajaan Banten tuh Banten Girang. Waktu itu mereka agamanya masih agama Hindu sebelum kerajaan Islam masuk di masa itu. Ya sekitar lebih dari 500 tahun yang lalu. Bayangin ya, dulu tuh jembatan yang tadi tuh besar karena bisa kapal berabu. Kapal dari pedagang Cina, dari Arab, dari India masuk ke dalam. Sekarang udah kayak solokan tuh jembatannya, karena sudah mengalami ya pengurangan ya lahan ya. Ini asik nih buat bersantai di sini. Wisata sejarah. Ini tempat yang tadi tembusnya.
juga sama nih. Nih, pintu masuk. Ya sebentar, kita nanti akan ke pohon beringin ini nih. Kita ngeliat ke sini ya. Nah ini dulu tuh ini bikinan nih. Ini saluran air bikinan. Terus ngelilingin semua istana ini. Ini ada pohon beringin, tapi sayang patah bertebang nih, saya nggak tahu nih. Bentar. Padahal biasanya setahu saya pohon beringin ini sumber mata air ini. Karena saya sering review pemandian mata air alami, semuanya ada pohon beringin begini, pasti di bawahnya ada mata air. Tapi entah kenapa di sini nggak ada nih. Di sini nggak ada mata air, entah kenapa nih. Pohonnya besar, lumayan nih, ratusan tahun juga nih. Oke. Jadi luasnya Banten ini ada sekitar 700 hektar. Dan terbagi beberapa tempat sejarah ya, dari Keraton Kaibon, Masjid Agung Banten, ada benteng Spilwitz, terus ada Meriam, ada istana juga. Kita lihat tuh, hancurnya semua bangunannya. Ya, kebayang ya, ini dulu betapa megahnya dulu nih tempatnya. Luar biasa. Ini sejarah yang mesti kita jaga nih. Bahwa kita zaman dulu pun punya banyak kerajaan yang berjaya di masa itu. Yang membuat kita bangga, yang membuat kita bersatu. Jangan sampai mau dipecah-pecah. Gitu, karena kalau kita jadi negara yang besar kuat, negara lain juga takut mau mecahnya. Oke, gitu aja traveler, review dari Keraton Kaibon, di istana dari Ibu Raja yang ke-21, Sultan Safiuddin. Semoga Anda terhibur dan menambah wawasan. Ikutin terus perjalanan kami, Traveling All In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.